Baik, Tuan Puan, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Atau sebelum itu bisa barangkali ada yang mau menambahkan tentang materi yang disampaikan oleh narasumber. Silakan bisa oleh chat atau angkat tangan. Atau mau langsung ke pertanyaan, silakan. Waktu masih panjang, ada 1 jam lebih dapat kita sediakan untuk materi malam ini. Silakan Puan-puan yang mau bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya. Itu mengenai limbah yang dibuat POC tadi ya, dari Iya, Kang. apa air cucian beras gitu kan. Nah, yang saya menarik ini yang sisaan yang dari makanan yang beratnya itu kan nanti ada limbahnya kan setelah kita saring. Kalau selama ini kan saya cuman disaring, dibuat nyiram kan itu jadi pupuk cair. Cuman yang limbah beratnya itu gak saya buang, itu belum pernah saya kasih ke ternak gitu. Nah, bagaimana itu reaksi ternak setelah dikasih itu? Apakah jadi kuat, Pak, dari kebobotnya lebih baik apa gimana? Silakan, Bang. Oke. Untuk limbah yang padatnya tadi ya, Kang. Iya, selama ini kan saya sih baru buat kayak POC dari kulit pisang gitu kan. Kalau Iya. limbah rumah tangganya memang saya suka langsung dibuang ke bak kompos kan. Mm. Ini belum belum coba dibuat kayak tadi kayak yang abang lakukan gitu. Oh, berarti Akang selama ini sisa makanan seperti nasi basi atau apa itu dimasukin ke kompos gitu. Iya gitu. Oh, eman-eman Kang, itu pakan ayam itu. Jadi, jadi gini Kang, itu kan makanan kita itu kan barang bagus ya. Sebenarnya barang bagus itu karena udah masuk lubang sampah aja atau masuk ke tempat sampah aja kita sebut kotor. Jadi sebenarnya itu barang bagus. Nah, tujuan kita tadi menaruh dia dalam air cucian beras itu adalah tujuannya pengawetan sebenarnya. Pengawetan, jadi air cucian beras ini berfungsi sebagai pengawet. Makanya eh, berapa agak lama pun kita simpan di situ, dia nggak jadi masalah gitu. Karena sifatnya air cucian beras ini kan asam, dia menjadi cuka dan jadi menjadi pengawet di eh, sisa makanan yang kita taruh di situ tadi. Begitu. Nah, ketika dia sudah terawetkan di cucian beras, waktu kita mau mengolah, nah ya kita saring dulu, kita saring, udah terpisah dia atau bisa kita endapkan dulu sebentar dipakai bisa pakai ini ya saringan begitu ya kita agar dia kadar airnya benar-benar berkurang banyak gitu ya. Nah lalu kita campur dia dengan dedak begitu. Kalau ke ternak asalkan dia tercukupi artinya perlu juga memang kita tambahkan lagi sebanyak 10% dari total total antara dedak sama limbahnya tadi kita perlu tambahkan juga sekitar jagung atau kalau tidak pakai jagung bisa langsung kasih sepur. Nah, ini kan tujuannya sebenarnya menghemat dari biaya pakan. Tujuannya kan menghemat dari biaya pakan sehingga eh, kos bisa ditekan dan ya kita sebagai peternak bisa untung gitu kan. Walaupun ya tidak secepat
panen dengan pur, dengan pakan pabrikan yang full begitu. Ya, artinya tetap untung lah gitu. Jadi kalau dihitung-hitung, saya pernah hitung itu bisa nanti per kilo kita buat kenanya di angka 4.000. Enggak sampai 3.000, sekitar 3.000 saya hitung per kilonya. Itu udah maksimal itu. Nah, gitu Kang maksudnya. Kalau untuk ke ayamnya ya, selama itu bahan-bahannya nggak ini, nggak ada yang macam-macam gitu, yang maksudnya bisa membuat ayam gimana-gimana ya, selama ini it's okay aja, nggak ada masalah. Hanya tadi saya eh, di awal kan saya bilang tadi kalau ada tambahan-tambahan yang lain itu lebih bagus, misalnya dari hasil-hasil kebun kita. Jadi tidak pure antara dedak dengan limbah saja gitu. Jadi kita bisa tambahkan daun singkong, bisa kita tambahkan singkong malahan kalau ada gitu. Dia semakin semakin berbobot kan nutrisinya. Gitu maksudnya Kang. Kalau untuk ke ayamnya selama itu nggak ini tidak pernah ada masalah Kang. Baik, kalau begitu nanti saya coba, Bang. Ya, Ya, coba. tapi cobanya ke ayam kampung ya Kang, karena selama ini saya nyobanya di ayam kampung bukan ayam petelur ya. Mungkin kalau untuk Baik, baik. kebutuhan Ya. nutrisi berbeda ya ayam petelur. Jadi selama ini saya praktek di ayam kampung. Baik, Bang. Terima kasih. Ya. Silakan tuan puan yang mau bertanya seputar sorghum dan integrated farming, bisa melalui angkat tangan atau open chat ya, dari chat. Kalau ayam kampung yang bagus, rekomendasi jenis apa tuh? Mungkin ada yang bagus gitu dari Mambang informasinya. Maksudnya apanya Kang? Jenis apanya nih? Jenisnya gitu, ayam kampung kan banyak jenisnya gitu. Mungkin di situ ada jenis yang lokal gitu, ada kan yang Oh, Mambang. iya iya. Kalau saya mah karena di sini kebetulan adanya ayam kampung Mambang ya kampung Mambang Kang. Jadi nggak pernah beli. Oh, tapi kalau nggak tahu ya teman-teman yang lain, si di Gilang ada juga dia bawa ayam ayam kampung. Tapi saya juga nggak tahu namanya. Tapi kalau yang saya pelihara memang asli ayam kampung Mambang ya. Kalau saya lihat sih dan Bangkok ya, karena dia posturnya eh, tinggi seperti ayam Bangkok, tapi ya ayam kampung gitu. Seperti udah ada silangan juga lah, nggak akar ya, nggak ayam kampung asli. Ya. Berarti belinya dari warga sekitar gitu ya, bibitnya dulu. Dulu yang punya ayamnya yang pertama punya tuh Sidi Abadi dulu di Kampung Mambang. Jadi Sidi Abadi punya ayam, tapi waktu itu ayamnya dilepas liarkan begitu saja. Ayamnya dilepas liarkan begitu saja, akhirnya ayamnya bertelur di depan rumah saya. Ayamnya bertelur di depan rumah saya, jadi saya bilang sama Sidi Abadi, boleh saya pelihara nggak anaknya? "Ya udah bang, pelihara saja katanya. Oh ya udah. Nah sampai sekarang lah ayamnya saya pelihara. Udah F berapa ya anaknya sekarang? Udah mungkin udah keturunan kelima kali ya dari sejak saya pelihara ayam itu pertama kali.
Terus Wah, ada mantap lagi, berarti. iya, jadi terus ada juga dulu Amir Tikwan juga punya banyak ayam kampung, tapi dilepas liarkan juga. Saya pernah dihibahkan juga beberapa bibit ayam kampung punya beliau. Nah, tapi waktu itu saya sempat kena musibah, Kang. Jadi waktu itu saya pelihara ayam kampung itu 5 hilang begitu. Sempat hilang, terus ada juga yang kena penyakit. Mungkin kalau sekarang ya, kalau misalnya di total-total Kang, mungkin populasinya sudah di atas 50 ekor saya punya ayam. Tapi karena itu tadilah masalah hilang, baru ada juga yang dimakan garangan, kan, baru sempat juga ada yang kena penyakit, namanya ayam kan ada juga yang sakit-sakit gitu kan. Nah, jadinya akhirnya sekarang total populasi yang saya pelihara itu ada 1, 4, 7, 12 tinggal. Itu sebagian udah dipotong juga, udah dikonsumsi gitu. Inilah mau bangun lagi ayamnya, mau dibanyakin lagi pelan-pelan. Baik, alhamdulillah berarti ayamnya udah ngerti berbagi ya. Ya, Baik nih, sepertinya ada angkat tangan dari Pak Mukti. Mungkin beliau mau mengajukan pertanyaan atau tambahan seputar materi. Silakan Pak Mukti, langsung open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melanjutkan ini dulu sudah konsultasi sama Bang Solihin. ya Pak. Saya tanya pertama, kalau sewa lahan di sekitar situ itu sekitar berapa ya di sekitar Mambang itu? Atau jauh dari Mambang, katakanlah 10 km dari Mambang, itu rata-rata sewa lahan di situ berapa? Yang kedua, ada tradisi bagi hasil nggak? Kalau di Jawa itu kan ada tradisi bagi hasil. Jadi ada sewa tanah 1 hektar, kemudian kita yang garap, kemudian nanti hasilnya bisa dibagi dengan kesepakatan. Ada yang 50%, 50% itu istilahnya maro dalam bahasa Jawa. Ada yang 65%, 35% itu namanya mertelu. Ada yang 3/4 dengan 1/4. Nah, itu mereka punya istilah merapat gitu. Ya, 2 pertanyaan itu. Ya, baik Pak. Untuk di sini kalau untuk sewa, saya harganya kurang tahu Pak ya. Kalau untuk sewa menyewa lahan, apalagi di lahan pertanian ya. Nah, dulu salah seorang fukara pernah di sini dia menyewa tanah. Kalau saya masih nggak salah ingat ya, dia sewa tanah sekitar per tahun sekitar 5 juta begitu Pak, kira-kira. Dengan luasan berapa rantai ya? Sekitar 3 rantai Pak, mungkin sekitar 5 juta gitu angkanya. Nah, tapi kalau 3 rantai untuk berapa meter persegi? satu rantai 20 kali 20 Pak. 400 ya? Ya 400. Ya 400. Berarti Berarti 1.200. Sekitar 1.200 ya. Kira segitulah. Nggak ada angka yang pasti sih Pak untuk sewa di sini karena jarang ada yang sewa menyewa lahan gitu. Biasanya di sini yang memang lahannya memang dia punya gitu. Atau yang kalau di sini biasanya yang nggak lahan-lahan yang terbengkalai ya dikerjakan aja sama orang gitu. Nggak ada yang disewa gitu.
Kalau yang saya ketahui di sini ya. Lalu untuk apa tadi, Mas, bagi hasil Pak ya? Ya, Oh, bagi hasil. Kalau bagi hasil, saya belum pernah ini Pak, kalau di sini. Budaya bagi hasil itu belum pernah tahu lah gitu. oh kalau di sini di Jawa saya sewa itu per hektar hanya 12 juta. Jadi di Oh, Jawa malah murah sekali berarti. iya, iya. Satu hektar itu 10.000. Jadi kalau tadi 3 rantai 5 juta, berarti 1 hektar itu bisa berapa? 40 juta itu. Iya, Kemudian iya. di sini selain saya sewa, saya juga punya lahan-lahan yang dibagi hasil. Oh, iya, iya. Kebanyakan 50-50. Jadi tenaga kerja saya, input mulai dari benih sampai pupuk sampai perawatan semuanya saya. Dan nanti hasilnya kemudian dibagi 2. Bagi dua. Antara Oh, antara dengan iya, iya. Jadi kalau Berarti yang pemilik tanahnya nggak ngapa-ngapain Pak, cuman sekedar kepemilikan tanah aja, kita yang ngerjakan gitu. yang Bagi hasilnya. ngapa-ngapain cuman ringan. Jadi ikut ngawasin, kadang-kadang bantu-bantu untuk perawatan gitu. Jadi bukan sampai mencangkul dan sebagainya enggak. Oh, Tapi iya, iya. kerja-kerja ringan mereka masih Kerja-kerja ringan ya. ya. Misalnya penyemprotan atau misalnya nanti pada saat panen itu mereka terlibat. Nah, termasuk pengawasan kalau ada misalnya serangan hama dan sebagainya, turun tangan. Tapi yang menarik ternyata masih lebih murah di Jawa ya daripada di Sumatera, sewa lahan. Iya Pak. Mas Solihin sudah berapa tahun berbudidaya sorghum? Saya mulai nanam 2000, saya pindah kemarin 2019. Ya mulai nanam 2021 Pak, saya nanam. Oh, sudah 4 tahun ya? Ya kurang lebih lah. Tapi itu Oh. nggak rutin kan. Maksudnya ya mungkin dalam setahun sekali, 2 kali gitu. Dan semuanya diolah ya menjadi roti. Iya Pak, kita olah, kita makan sendiri gitu. Kalau yang jualan roti sorghum harganya sampai berapa? Roti sorghum, variasi Pak, ada yang 10.000 per piece. Tergantung lah, ada juga kalau yang roti apa? Roti bantal 20.000 mungkin. Itu Kalau dijual yang di jual yang menjual roti itu Pak, yang pernah jual itu Sidi Abadi Pak. Kalau saya dan istri itu biasanya untuk konsumsi sendiri aja. kalau Sidi Sidi Abadi Abadi. membuat dan menjual. Ya, iya, pembuat dan dia pernah jual. Pernah juga dikirim ke Depok itu sama Tedina. Oh, Sampai ke oh. Depok juga rotinya. Ya. Oke. Jadi harganya sama dengan roti-roti yang lain. Iya, beda-beda dikit lah Pak harganya. Lebih mahal sorghum lah. Lebih mahal Kalau sorghum. iya, kalau roti biasa itu kan kalau di sini Pak harganya, kalau kita roti yang di gede-gede ya, tapi kalau Ya. yang roti di toko bakery ya hampir sama memang. Tapi kalau kita bandingkan sama roti yang di gede ya harganya jauh gitu. Kalau di Jawa roti sorghum itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari roti biasa. Karena Iya Pak. dijual dengan sasaran untuk
orang-orang yang sedang melakukan recovery kesehatan. Iya. Misalnya yang sakit diabetes atau Iya, ingin dan bebas gluten, yang mau ingin diet ya kan, Pak. mau diet, mau Iya, menyehatkan keluarga, iya, ingin ada asupan yang rendah gula, mereka berburu sorghum, berburu bahan baku dari misalnya ubi kayu, jagung dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa mengolah dengan baik, harganya bisa tinggi. iya, Pak. Saya punya angka perbandingan kalau kita jual sorghum mentah biasa seperti padi atau seperti jagung itu, dibandingkan dengan roti yang kesehatan itu bisa sampai 20 kali lipat datanya gitu loh. Jadi sebetulnya Iya, peluangnya dengan orang sekarang pada sadar dengan kesehatan, peluangnya ini besar sorghum itu. doang. Iya, Pak. Betul, Pak. Makanya saya appreciate itu kalau Anda sudah 4 tahun menggeluti sorghum itu. Sebetulnya ini produk masa depan. Iya, kalau saya bilang makanan revolusioner, Pak. Nah, itu. Kita kan selama ini kan mengimpor tepung dari Ukraina. Iya, Nah, sekarang kan kita kesulitan tepung karena ada Ukraina. Sorghum ini salah satu alternatif dan lebih baik daripada itu. Apalagi kalau kita memprosesnya dengan cara baik ya. Artinya iya, betul. benih sorghumnya organik, kemudian kita Iya, sekali nggak menggunakan pupuk kimia, terus kita mensejahterakan petani, artinya keuntungannya dibagi secara lebih adil. Ini menurut saya peluang baik. Peluang baik yang lainnya ini kan bisa ditanam di lahan yang airnya tidak banyak gitu loh, iya, nggak butuh banyak air, Pak. begitu banyak air. Hanya hanya butuh air hujan aja cukup gitu. Betul. Dan juga ini kan lebih bagus dari padi karena padi kan harus mengulang nanam lagi, nanam lagi. Ini kan paling tidak Ya, bisa 2 kali sampai ada yang 3 kali empat panen. empat 4 kali, Pak, bisa, Pak. oh, 4, iya. tapi menurun deh. Eh, saya baru lihat tadi ada YouTube dari Seragen, Pak. Hmm, Eh, memang dengan bantuan pupuk urea dan ponska ya bisa 4. Tidak, kualitasnya nggak menurun. Kualitasnya nggak menurun, tapi cuman dia kalau kita tanam itu kita menang di waktu panennya makin ini. Kalau dari biji kan 100 hari. Nanti tanam kedua bisa di 80 hari. Nanti yang ketiga bisa kali gitu, Pak. hmm, ya. Nah, cuman urea dan poskanya itu Ya, itu memang menurunkan harga itu malah. ya gitulah. 4.000, Pak, sekilo dia ininya. Enggak, itu jadi rusak, artinya kita kemudian nggak bisa jualan sorghum sebagai pangan sehat. Iya. Emang itu Justru kan kemarin kan saya bilang sama Bapak kalau untuk organik mungkin cuma bisa 2 kali gitu. ya, Nah ini kan kita 2 kali ini udah mau panen, Pak. Nanti saya mau tes 3 kali bisa nggak organik. hmm, ya. Nanti saya kirimin cara membuat itu, cara membuat pengganti pupuk, bukan pupuk tapi enzim, namanya Enzim. namanya biometa. Oh boleh, Pak. Masya Ya, Allah ilmu itu ya. ya. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Mukti atas masukannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini tadi saya coba tampilkan share dari beliau ini tentang sorghum ya. Nah, harga sorghum tergantung jenis dan kualitas.
Premium organik, premium curah. Ini update terbaru nih, Oh Desember iya, 2000. 2025. Harga biji sorghum berapa ya 4.000 ya, 5.000. kilo. Harga Harga eceran eceran 18.500 sampai 35.000 tergantung kualitas. 50.000 untuk kemasan premium. Wah, mantap nih Kang, harus diperbanyak di Sentul nih Kang. ya insya Allah. Yang kemarin masih aman, masih berkelanjutan nggak bibitnya yang dari Mambang? Masih itu Masih ya? saya coba tanam di apa? Di kan pertama kita coba di ini di tanah langsung gitu. Nah, cuman yang percobaan kedua mungkin saya medianya harus disiapkan dulu kayaknya. Saya langsung tanam gitu. Oh ya, berarti tanpa olah tanah Kang ya di Kurang kemarin itu. maksimal kayaknya harus disiapkan dulu gitu. Akhirnya Iya saya benar. coba di polybag kan gitu. Oh, kalau Terus polybag bisa hidup. hidup bagus, Bagus bisa juga polybag. dua kali dua kali panen. Oh iya. Ya gitu. Ya mungkin nanti dicoba. Saya mau coba di raised bed lah. Saya coba gitu. Dan bagus. Yang penting jangan sampai putus saja Kang bibitnya. Jadi terus saja ditanamnya. Ya, saya bagian kan saya kasih ayam, bagian saya simpan gitu. Cuma itu Iya. bisa tahan berapa lama ya kalau buat bibit itu? Kalau saya kan taruh di Kalau botol tuh. ya, kalau treatment awalnya kita waktu penjemuran itu bagus, maksudnya kering total, bisa 1 tahun, Kang. Tapi kalau untuk sepanjang pengetahuan saya, kalau untuk benih, dia di maksimal di 3 bulan. Jadi dia Hmm, lewat lewat 3 bulan itu kualitas untuk benihnya untuk udah menurun dia. Jadi yang lebih bagus itu memang 3 bulan setelah panen itu, nah, disitulah dia bagus untuk kita tanam. Lewat 3 bulan itu udah payah tumbuhnya gitu. Atau ya, mungkin ya. perlu treatment lah, direndam dulu coba. Tapi saya nggak pernah coba gitu. Dan selama ini saya selalu menanam benih yang usianya itu setelah panen itu maksimal 3 bulan aja gitu. Karena pernah nyoba yang udah sampai 6 bulan kan, udah ini nggak hidup ya. Oh, gitu. Heeh. Saya malah pernah coba itu yang kan dibiarkan ya di pohonnya itu. Iya. Dia malah jadi kecambah kan. Saya tanam malah cepat juga yang kayak gitu. Oh iya 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 iya. Di pohonnya gitu kan tadinya maksudnya supaya kering gitu. Ternyata kan mungkin hujan terus kan namanya di Iya, Bogor. Jadi betul. ada numbuh itunya jadi kecambah gitu. Saya tanam Iya, aja iya. langsung di tanah, numbuh juga dia. Nunggu juga. Cepet gitu. Ya mungkin itu metode kecambah juga bisa jadi alternatif. Ya baik sebentar, saya ada pertanyaan lagi kayaknya dari Sidi Erlangga ini. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah apa saja produk turunan dari sorghum? Saya disalahin dari Sidi Erlangga nih pertanyaannya. Silakan. Wah, produk Produk turunan. turunan dari sorghum. Nah, sejauh yang sudah dilakukan ya di Kampung Mambang, sorghum hasil panen di sini itu pertama kita jadikan bubur, makanan lah ya yang pastinya. Jadikan bubur kayak mirip bubur biji ya, kita bilangnya bubur biji. Dia hasil akhirnya kayak mirip seperti bubur kacang hijau ya kan. Dimasak pakai santan, pakai gula merah. Oh itu jos banget itu, tambah kopi ya kan. Oh udah jadi udah lah. Baru yang kedua, ini hasil olahan tepung ya. Jadi setelah panen
kita jemur kering, baru kita giling. Karena kebetulan kita juga punya mesin giling tepung di Kampung Mambang. Jadi kita jadikan tepung. Nah, dari tepung ini bisa yang pertama jadi bubur sumsum. Jadi bubur sumsum. Yang kedua bisa jadi roti, bikin roti, tepung sorghumnya. Lalu yang ketiga itu bisa bikin mie, jadi mie sorghum. Jadi kira-kira di sini itu aja yang produk olahan yang sudah kita buat. Sama bisa kalau udah tepung dia bisa macam-macam itu Kang, bisa bikin kue lebaran, kayak istri saya tuh buat kue nanas itu dari bahan bakunya dari sorghum. Kalau nggak beli tepung ya nggak pakai tepung cakra atau segitiga biru ya, buatnya pakai tepung sorghum gitu. Kalau Baru pisang goreng udah pernah nyoba nggak pakai tepung sorghum? Bikin pisang goreng. pisang goreng. Oh, maksudnya pisang, oh dilapis ya? Iya, kan Oh, biasanya pakai tepung terigu. iya, 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 iya. Pakai Oh, tepung bisa, sorghum udah bisa pernah jadi. coba belum? Belum pernah. Bisa jadi itu, Kang. Bisa dicoba itu. Iya, iya. Belum pernah kalau itu. Nah, ide-ide juga itu bisa nanti kita coba. Bikin pisang goreng pakai tepung sorghum ya. Jadi itu Iya, aja, iya Kang itu. Erlangga tadi ya. Kalau produk turunan. Sebenarnya kalau banyak ya, kalau eh, apa namanya, saya pernah lihat juga di ini kecap, buat kecap sorghum ada, tapi saya nggak tahu itu dari apa Pak. Dari apakah dari batangnya, mungkin Pak Mukti tahu ya dari apa itu dibuat. Dari ada kecap, baru ada apa lagi, ya kecap lah, sweet sweet sorghum ya, sweet sorghum. Tapi itu kita nggak bisa buatnya Kang, jadi masih mengolah bulirnya aja. Kalau mesin gilingnya itu kayak mesin tepung biasa. Ya dismil, mesin giling, giling tepung yang bulat itu Kang, bulat gini kan. Iya, itu sekali proses apa berapa kali naik? Sekali aja Kang, sekali aja. Sekali kita langsung pakai mesh yang paling kecil kan. Nah udah langsung sekali aja. Oh iya gitu. Hmm. Sekitar berapa tuh mesin itu harganya? Waduh, kalau harganya berapa ya? 5 jutaan dulu ya. Ntar sama Ya mudah-mudahan nanti di KWS menyusul lah kayak di Mambang. Ini emang tertarik juga sih di sorghum di dalam mie betul ini. ditanam dulu banyak-banyak Kang. Ya. Kalau kecapnya saya pernah nyoba juga memang dulu dari Ojir Pahrul tuh beli dulu. Enak juga emang Oh iya, kecapnya. oh iya, oh iya. Asin kalau nggak salah. Berarti kan banyak sekali ya produk turunannya ya. Bisa bermacam-macam ya. Pernah saya bikin semacam kayak bubur kacang itu. Cuma dia mesti di presto tuh kalau yang pernah saya, karena dia keras kan supaya pecah itunya kan sorghumnya itu. Oh, Kalau oh direbus maksudnya biasa, bubur biji. bubur biji ya mirip bubur kacang lah Oh, gitu, tapi ini iya iya. pakai sorghum gitu. Itu udah direndam 1 malam, Kang. Tahu tuh dulu istri bikinnya. Pertama sih Nah, kita ini nggak di presto. Wah ya gagal pertama kan karena masih nggak perlu di kena presto, Kang. gua. Jadi buatnya itu syaratnya harus direndam dia 1 malam dulu. Direndam 1 malam dulu, baru nanti direbus. Memang kita rebusnya agak lama dia. Nanti pecah itu, Kang.
Dia tanpa harus di presto gitu. Cuman syaratnya harus direndam dulu. Kalau nggak direndam nggak bisa. Harus kita rendam 1 malam, baru besoknya kita proses gitu. Ya, berarti ngerendamnya harus lama ya. Kalau berkacang Ya, kan sebentar ngerendamnya. kalau bisa pun 2 hari, wah, itu lebih mantap lagi. Jadi 2 hari sebelum proses sudah kita rendam. Tapi airnya setiap 1 hari sekali diganti gitu. Karena nanti dia nampak itu ngembang dia. Iya, oke oke, nanti saya coba lagi. Baik, si Erlangga, apa ada pertanyaan lain? Tadi udah dijelaskan kan turunannya begitu banyak. Pokoknya kuncinya kalau udah jadi tepung bisa jadi berbagai Macam-macam. macam lah. Iya. Bisa mengalahkan segitiga biru lah gitu. Luar biasa. Masa kita kalah sama ayam, ayam aja suka, masa kita nggak suka sorghum. Baik Tuan Puan, silakan yang mau bertanya. Alhamdulillah pada malam hari ini narasumber kita dari Kampung Mambang, di mana perlu Tuan Puan ketahui, Kampung Mambang ini sudah bergerak para pukaranya dengan sangat luar biasa. Nah, kini mereka fokus membangun ketahanan pangan. Salah satunya ya melalui sorghum tadi. Dan sorghum ini memang betul apa yang dikatakan tadi sama narasumber bahwa ini tidak cengeng ya tanaman ini. Jadi mudahlah perawatannya. Ya, ya. Mungkin perawatan rutinnya seperti apa tuh? Perawatan rutin. Mm, Perawatan rutin kalau saya di sini yang pastinya kalau rumputnya udah tinggi cabuti ya kan. Udah dicabuti baru eh, kalau sekarang karena saya udah punya POC biasanya setiap 14 hari Kang saya kocor pakai POC gitu. Ya sebelumnya nggak ada POC ya disiangi rumput aja gitu. Cuman ini POC kan sebenarnya tujuannya bukan untuk ini untuk makin menyuburkan tanah gitu kan. Sama 14 hari aja tuh saya kocor sama semprot lah, semprot daunnya gitu. Itu aja. Kalau nggak perawatan yang lain-lain nggak ada karena untuk hama praktis hampir nggak ada hamanya. Tahu lah ya mungkin kalau di lain daerah mungkin lain juga treatmentnya. Tergantung situasi dan kondisi masing-masing lah. Tapi kalau untuk yang tadi seperti pengairan itu nggak terlalu dibutuhkan. Cukup dengan air hujan aja. Bahkan dalam kondisi kering pun dia masih bisa ngisi bulirnya, masih bisa berbuah. Pokoknya panen nama, panen. Nah, gitu. iya betul itu. Memang yang saya pertumbuhannya kurang bagus saja, ini dia masih produktif. Sorghum itu masih berbuah lah, masih menghasilkan gitu. Walaupun tidak banyak. Artinya luar biasa nih tanaman ini.
Baik, ini ada pertanyaan lagi dari CD Erlangga. Selain sorghum itu sendiri, apakah ada bagian lain dari tanaman sorghum yang bisa dimanfaatkan? Oh, dan apakah ada produk turunannya juga, misalnya bagian batang, tangkai, atau daun malai? Silakan Bang, ditanggapi. Oke. Eh, Kalau produk turunan yang lain ya, eh, kurang tahu ya apa. Tapi kalau batangnya tadi bisa jadi pakan ternak, bisa juga gitu. Baru di batangnya tadi itu pun dia tersimpan ini, eh, ada airnya ya. Batang solusinya kalau diperas bisa juga gitu. Nah, saya nggak tahu apakah dari batang ini yang jadi kecap atau dari bulirnya. Saya kurang tahu. Mungkin Kang Indra tahu itu produk kecap tuh dari apa sebenarnya. Nah, kalau dari Malai bisa kita buat jadi sapu ya. Habis ini bisa kita buat jadi sapu. Pernah juga saya buat itu untuk jadi seperti alat untuk bersih-bersih gitu. Tangkai malainya yang sudah dirontok itu. Atau bisa jadi pajangan, ditaruh, dia kan tahan lama, taruh di vas-vas bunga jadi hiasan gitu. Kalau yang lainnya yang kayak batangnya kalau di sini nggak ada lah, kita komposin aja. Karena mau jadi pakan ternak juga di sini kita belum ada piara eh, seperti kambing atau sapi gitu kan. Masih untuk batangnya pengelolaannya ya masih dikomposin aja. Itu kira-kira Kang. Baik, begitu CD Erlangga penjelasannya untuk produk turunannya ya. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Silakan tuan-puan yang mau bertanya. Waktu menunjukkan jam 9:36. Masih ada waktu banyak. Selamat datang kepada Pak Tatang yang baru bergabung, Pak Tatang. Apa kabar Pak Tatang? Ya, alhamdulillah. Maaf nih, tadi ada gangguan. Ada tamu, jadi baru inget lagi. Jalan, lanjut Baik. Jil. Iya, ini materinya kan tentang sorghum dan integrasi farming di Mambang. Ya, tadi udah dijelaskan tentang sorghum dan pemanfaatannya, diantaranya bisa buat tepung, lalu dibuat roti, ada juga dibuat mie, seperti itu. Dan untuk integrated farmingnya tadi limbah-limbah dari rumah tangga bisa dimanfaatkan untuk dibuat pupuk untuk memupuk, terutama untuk memupuk sorghum itu sendiri. Jadi POC. Silakan Pak Tatang yang barangkali ada yang mau ditanyakan seputar materi. Gak apa-apa, baru gabung juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan sudah nanam sorghum. Kalau nggak salah 6 apa 8 lah di daerah Cemplang. Cuman habis nanam nggak tengok-tengok. Masalahnya. Terus yang dipertanyakan mudah-mudahan itu ini secara terpadu. Kalau yang buat produksi beneran gitu
tempat penjualannya kemana gitu untuk wilayah Bogor. Sementara gitu dulu, Jir. Baik, alhamdulillah Pak Tatang sudah memulai rupanya menanam sorghum. Untuk yang beliau tanyakan mungkin Bang Solihin bisa menjawabnya, silakan. Oke, tadi udah mulai nanam Pak. Maksudnya nanya kemana tempat buang hasil panennya gitu Pak. Iya, Kalau buat penjualannya bukan dibuang. Kalau dibuang mah gampang, soalnya samping saya kali. maksudnya ya maksudnya iya ya, ya. Kalau kayak kita punya padi kan kita jualnya ke kilang gitu Pak ya. Nah, kalau sorghum Pak, kebetulan karena kita di Kampung Mambang itu tanam sorghum untuk ketahanan pangan kita sendiri. Jadi memang hasil panen kita itu kita olah gitu. Lebih tinggi gitu. Jadi dari produk mentah kita jadikan, kita olah jadi makanan. Tapi kalau untuk yang kita menjual bijinya, sampai sekarang saya nggak tahu kalau di Medan di mana gitu. Tapi kalau di Jawa mungkin ada lah ya, tapi saya kurang tahu. Mungkin Pak Mukti tahu lah itu di mana. Kalau di Medan nggak ada Pak. Kalau untuk tujuan ketahanan pangan, begitu dari panen tuh kekuatannya berapa lama bisa disimpan dan bagaimana cara menyimpannya supaya aman dari tikus dan hama. Ya, yang pastinya Pak yang di awal waktu kita panen itu kita jemur Pak. Kita jemur memang betul-betul kering kan, kering total. Kalau udah kering, kita bersihkan dari debu-debu, kita tampi. Nah, kalau di sini kita masukkan ke dalam wadah yang kedap aja Pak, kayak toples ya, toples tapi yang kedap. Nah, udah kita simpan aja di situ. Alhamdulillah setahun pun masih bisa Pak kita konsumsi, tahan. Dalam jangka waktu penyimpanan setahun itu masih aman. Selain taruh di tempat yang kedap, maksudnya kedap udara, kedap suara, pokoknya serba kedap Ya, gitu ya. iya tertutup lah Serba Pak, kedap. tertutup rapat. Iya, Iya. tertutup rapat ya. Kedap dari bau yang tajam gitu, bau yang nggak bagus. Maksudnya Iya. kalau digantung seperti orang zaman dulu kan padi diikat digantung-gantung gitu. Nah kalau model itu kekuatannya apakah sama dengan yang dikedap itu? Oh, lain Pak. Kalau itu kan itu kan tetap ada kontak dengan udara deh Pak. Nah, itu nanti yang dikhawatirkan ketika udara lembab, dia tetap mau berjamur. Tetap jamurnya tetap tumbuh dia. Tapi kalau kita jemur kering, kita rontok, terus kita jemur kering, baru kita masukkan ke wadah. Nah, itu kita meminimalisir kontak dengan udara itu supaya jamur tadi nggak tumbuh gitu. Iya, iya, iya. Ada lagi Pak Tatang, silakan. Sebetulnya dari mulai tanam tuh usia layak panen tuh sebetulnya berapa lama gitu. Terus setelah panen pertama, saya pernah dengar bisa 2-3 kali, betul apa betul? Ya Pak, untuk waktu masa panen sorghum itu dari 90 sampai 100 hari Pak, usia tanamnya. Baru untuk yang penanaman kedua itu memang iya benar bisa. Kita jadi waktu panen pertama itu kita panen atas, kita ambil malai, baru bawah kita sisakan aja Pak dia 10 cm dari bawah.
dari akar kita potong. Nah, biasanya pun nanti udah keluar itu tunasnya Pak, udah nampak tunasnya. Nah, nanti kita pilih aja dia tunasnya yang paling bagus, 2, yang lainnya kita pruning aja, kita potong. Jadi kita biarkan 2 aja yang hidup, kita pilih yang paling bagus. Nah, itu nanti tinggal kita rawat aja. Nah, dan yang untuk yang kedua ini bisa lebih cepat Pak usia panennya. Nanti bisa 80 hari udah panen gitu. Karena kan kalau tanam biji kan kita nanti ada selisih waktu 10 hari itu biasanya. Kalau kita tanam dari biji kan. Sama yang kalau kita udah dari tunas dari yang pertama. Itu kira-kira apa? Maksudnya ada selisih 10 hari itu dari apa? Dari kapan? Selisihnya dari tanam biji, Pak. Kalau kita tanam biji kan kita nanti 4 hari dulu dia jadi kecambah. Nah, baru nanti tunasnya agak besar. Nah, kalau dia kita yang dari tunas, yang dari udah kita tanam, biasanya waktu dia udah keluar malai pun, udah keluar biji, itu tunas di bawah udah tumbuh, Pak, gitu. Oh gitu ya. Iya, tunas di bawah itu udah tumbuh. Jadi waktu kita panen, itu di bawah udah tunasnya udah keluar. Tinggal nanti setelah kita panen, baru kita potong dulu, kita sisakan 10 cm dia batangnya. Kita sisakan 10 cm. Nah, nanti kan dia tumbuh tuh, kita pilih aja yang bagus. Biasanya dia bisa tumbuh 3, 4, sampai 5 itu Pak tunasnya satu pohon. Oh itu tumbuhnya itu di ruas pertama ya, bukan di ruas kedua dan seterusnya. Enggak Pak, di ruas pertama. Tapi bisa Oh di ruas bertumpang tindih pertama. juga. Ruas pertama, ruas kedua mau juga tumbuh. Variasi Terus lah dia. iya, kalau ruas yang kedua tuh boleh dipiara atau gimana? Kalau saya ngambilnya yang dari bawah Pak. Oh ini. Iya iya iya. 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 Karena biasanya yang paling bagus saya perhatikan itu ruas yang paling bawah. Yang paling dekat ke akar dia. Ya untuk sementara terima kasih penjelasannya. Belum ada Ya Pak. pertanyaan lagi. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Tatang. Ya, saya mau menambahkan sedikit pengalaman kemarin yang nggak tahu gitu. Kemarin kan saya pernah panennya itu motong atasnya aja karena nggak tahu kan sebelum Bang Solehin bilang waktu Google Meet kapan tuh sebelumnya itu Solehin kan motongnya dari bawah. Kalau Iya. saya kan udah tanggung motong dari atas. Tapi dia memang numbuh juga itu dari buku-bukunya itu tumbuh berbuah juga walaupun nggak kayak yang pertama ya. Pertama kan Iya. bagus gitu. Kalau yang kedua yang dari buku-buku itu memang sedikit buahnya gitu. Ya mungkin dengan dipotong yang tadi kayak Bang Solihin itu mungkin bisa bagus juga ya. Kayak mirip-mirip induk yang pertama mungkin ya. Iya, Kang. Nah, ini kan dia proses tumbuhnya kan seperti awal lagi, cuman bedanya dia udah tunasnya dari ada induknya gitu aja, nggak dari biji. Nah, nanti yang berikutnya itu begitu lagi berarti pangkasnya. Iya, gitu. Dia udah kita panen atas, Sampai berapa 4 kali kita ambil malah. panennya. Nah, kalau kita di sini selama ini masih nyoba 2 kali, Kang. Karena waktu nyoba yang ketiga itu udah udah produksinya udah antara malai hasil panen malai pertama sama yang ketiga itu udah jauh kali gitu besarnya. Mungkin karena pupuknya ya, karena kita kan nggak pakai pupuk organik. Waktu itu pun nggak dipupuk-pupuk lah gitu. Pupuknya asal-asalan ngaburisasi aja gitu. Nah ini kalau sekarang ini mungkin karena udah ada POC dan udah ada KOHE, ini kita mau tes. Ini udah tanam kedua nih, ada yang lagi tanam nih udah yang kedua nih. Nah nanti kita mau tes yang ketiga. Apakah bagus juga atau gimana? Nanti kita akan share lah hasilnya gitu.
Iya, terus tadi kan panennya itu kan ngerontokinnya berarti pas habis panen ya. Kalau saya kan ditunggu kering dulu baru dirontokin gitu, dijemur dulu kering baru dirontokin. Yang Ya. benar itu dirontokin dulu baru dijemur kali gitu ya. Oh enggak, 2 kali dia Kang. Jadi kita panen jemur dulu. Ya kan kita ambil malai, kita jemur dulu berapa hari, baru kita rontok. Habis rontok kita jemur lagi. Jadi 2 kali memang kita jemurnya. Nggak bisa sekali. Oh iya, baik baik. Iya, gitu Ya ya. berarti kurang satu langkah lagi saya berarti. Hmm. Berarti udah benar gitu ya, malai, jemur, rontokin, Ya, jemur lagi. Oh rontokin iya dulu iya. lagi. Ya, bisa kita simpan. Oke oke. Baik, Tuan Puan, waktu sudah menunjukkan di penghujung itu jam 9:49. Oh, Masih ini ada. ada dari Sri Erlangga ya. Sebentar, saya cek dulu. Ingin bertanya lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Tanaman lain apakah yang bisa ditanam di samping atau bersebelahan dengan tanaman sorghum? Nah, mungkin ini bisa tumpang sari enggak gitu poin pentingnya. Silakan, Bang. Oh, eh, maksudnya gimana nih ya? Oh, maksud tumpang sari. Selama ini Ya, belum pernah nyoba ya tumpang sari sorghum dengan apa gitu. Tapi kalau sekedar bersebelah-sebelahan dengan tanaman lainnya nggak ada masalah. Tapi kalau istilahnya dalam satu barisan terus kita tumpang sari dengan apa gitu, kita belum pernah nyoba. Jadi kalau ya tanam sorghum satu barisan, satu bedeng ya sorghum aja gitu. Tapi mungkin kalau melihat, kalau saya ya pernah ada ide juga mau nanam gitu, mau nanam tumpang sari antara sorghum sama kacang panjang gitu. Karena melihat dia batang-batang tinggi dan jadi ada peluang kita buat nanam tanaman yang menjalar gitu. Tapi belum saya coba sih. Itu masih angan-angan aja. Masih mau nyoba, masih masih pengen mau nyoba gitu. Karena melihat batang sorghum tinggi kan, jadi kayaknya bisa dimanfaatkan gitu batangnya itu sebagai tempat menjalarnya kacang panjang gitu atau tanaman menjalar yang lain. Tapi apakah cocok atau tidak ya belum pernah nyoba. Wajir, izin Wajir. oke silakan Pak Tatang. Masih numpang nih, numpang dari yang terakhir tadi. Untuk penggilingannya apakah bisa ke penggilingan padi atau gimana? Itu Pak Solihin. Ya, silakan Bang. Oh, penggilingan maksudnya untuk sosoh ya Pak. Kalau di sini Pak kita nggak pakai disosoh, jadi begitu kering kita langsung giling jadi tepung aja Pak. Tapi kalau untuk mesin sosoh, eh, menurut teman saya Sidi Abadi bisa pakai mesin giling padi untuk sosohnya. Walaupun memang sekarang ada juga mesin sosoh khusus sorghum gitu. Untuk membuang kulit arinya kan Pak, maksud Pak Tatangnya. Iya, iya maksudnya kulit Iya, luarnya yang masuk. Maksudnya buang, iya, buang kulit luarnya. Kalau kulit aslinya kan iya, perlu dimakan. iya Biasanya Pak. banyak mengandung apa namanya multivitamin biasanya. Iya, bisa Pak pakai mesin giling padi. Tapi kami pernah di sini juga tukang giling padinya nolak gitu. Jadi eh, tapi sebenarnya bisa gitu. Kalau Tukang giling padi nolak tuh karena keberatan, karena terlalu sedikit atau gimana, atau berat untuk sorghum atau gimana gitu kira-kira. dia takut mesinnya rusak Pak karena takutnya kurang kering kata dia gitu. Oh, gitu ya Iya, ya. nolak.
Baik, makasih. Ya Pak. Iya berarti kalau langsung mesin tepung itu nanti langsung lembut apa memang harus disaring kan pasti ada biji luarnya ya gitu kulit luarnya. Dia ikut ini Kang, ikut jadi tepung. Cuma nanti ada residunya. Dia kalau kita pakai mes yang paling kecil itu nanti dia tersaring dia. Nggak bisa tergiling dia. Ada dia seperti residu-residu yang nggak bisa digiling itu nanti ada tuh. Tapi kalau kulitnya ya digiling semua, udah jadi tepung. Iya oke. Baik kalau begitu Bang. Cukup informasinya. Alhamdulillah. Baik ini waktu berada di penghujung eh, kajian. Nah, sebelum ditutup, silakan narasumber menyampaikan closing statement-nya tentang materi pada malam hari ini. Silakan, Bang. Oke, ya Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, terutamanya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini untuk penyampaian materi tentang sorghum dan integrated farming yang telah dilakukan di Kampung Mambang. Mungkin saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan atau uh, tidak pada tempatnya atau kurang pas, ya saya mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi positif dan bisa menjadi penyemangat dari sahabat-sahabat Fukara semuanya untuk kita memulai ya berkemandirian, membangun kampung-kampung yang mandiri ya agar kita bisa berjalan tegak ya, agar kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, terutama yang menyangkut pangan dari tanah dan hasil jeripayah kita sendiri. Begitu saja. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan untuk closing statement di pertemuan kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Solihin Nasution dari Kampung Mambang atas pemaparan materinya yang begitu luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya tentang seputar Kampung Mambang dengan tema-tema yang menarik berikutnya. Baik Tuan Puan, terima kasih atas kehadirannya pada kajian edisi ke-73 pada malam hari ini. Nantikan kajian di pekan depan, mudah-mudahan para narasumber diberikan kesehatan. Adapun saya terkadang ada jeda kajian ini, biasanya di narasumber itu ada berhalangan, jadi saya tidak persiapkan cadangan. Maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kajian malam ini tetap terus berjalan dengan narasumber-narasumber yang bervariatif dan tidak keluar dari ilmu muamalah. Demikian kajian pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.